Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan. Nah, sesuai dari katanya, progresivisme berasal dari kata progres yang artinya menunjukkan kemajuan. Berarti progresivisme ini menunjukkan aliran filsafat yang mengarah kepada kemajuan sebuah pemikiran manusia. Selanjutnya nanti progresivisme ini sejalan dengan aliran filsafat pragmatisme, yang itu aliran filsafat yang menjelaskan mengenai aliran filsafat yang mencari kemudahan-kemudahan dalam hidup sehingga mendapatkan proses kehidupan kemudahan secara praktis. Nah, kedua filsafat ini menunjukkan kesejalanan dalam menekankan pada pemaksimalan potensi manusia dalam upaya menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Nah, menitikberatkan dalam persoalan kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari, manusia dituntut untuk mengaktifkan akalnya sehingga pengaktifan akal ini untuk selalu meneliti, tidak pasif, dan tidak menerima begitu saja pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Hal ini menunjukkan bahwa aliran filsafat ini menuntut seseorang untuk menjadi skeptis, yaitu tidak langsung percaya dan menerima akan sebuah teori atau pandangan sebelum membuktikan sendiri dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan ini, menurut aliran ini, pendidikan merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk tetap survive atau bertahan dan melanjutkan kehidupannya agar lebih baik lagi sesuai dengan kata progres, kemajuan. Nah, satu hal penting dalam pendidikan ini, bagi aliran progresivisme, pendidikan harus bermanfaat bagi anak, sehingga setiap langkah proses pembelajaran dan pendidikan harus disusun secara teliti sehingga bisa bermanfaat bagi tahapan-tahapan perkembangan anak. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam implementasi aliran ini dalam pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa anak adalah pusat dalam proses pendidikan. Yang kedua, subjek didik aktif bukan pasif. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam proses pembelajaran yang terus berperan mencari pengetahuannya harus si peserta didik, bukan si gurunya. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, atau pengarah, sehingga tidak bisa kita sebutkan peran guru adalah menuangkan ilmu pengetahuan ke kepala anaknya. Itu sudah tidak berlaku lagi. Yang keempat, sekolah harus kooperatif dan demokratis. Artinya, sekolah harus mampu terbuka menerima setiap kritikan dan masukan sehingga mampu menyusun kebijakan-kebijakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan anak sehingga pembelajarannya bermanfaat bagi anak. Yang kelima, aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan pengajaran materi kajian. Ini menunjukkan bahwa seharusnya proses pembelajaran itu menuntut siswanya atau anaknya untuk berpikir dalam memecahkan masalah pada sebuah kasus, dan bukan proses penghafalan, membaca, menghafal, apalagi hanya duduk dia mendengarkan saja. Nah, tujuan pendidikan menurut progresivisme adalah memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Hal ini menunjukkan bahwasanya peserta didik harus mampu merekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan yang terpenting melatih kemampuan yang berpikir secara ilmiah. Artinya, tujuan pendidikan ini menuntut siswanya menjadi mampu menyusun pengetahuannya secara terus-menerus tanpa
ada berhenti karena setiap pengetahuan itu berkelanjutan. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka, sebagai mahasiswa, coba kalian cari sebenarnya apakah tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang tersebut. Kemudian, menurut kamu bagaimana hubungan tujuan pendidikan nasional tersebut dengan filsafat pendidikan progresif ini? Apakah sejalan, bertentangan, atau sama sekali tidak ada hubungannya? Selanjutnya, kurikulum menurut aliran filsafat ini adalah kurikulum merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini menunjukkan kurikulum pada aliran progresivisme ini harus dirancang bukan hanya kegiatan indoor, harus juga membuat kegiatan-kegiatan di luar ruangan, baik itu karya wisata, kegiatan outdoor activity, dan sebagainya. Nah, dalam progresivisme tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan terpisah, tetapi harus terintegrasi dalam unit. Artinya, dalam aliran ini mempercayai bahwa setiap ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, sehingga tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi harus menjadi satu kesatuan yang umum yang dipelajari secara terintegrasi sehingga dapat memahami seluruhnya secara utuh. Nah, yang menjadi tugas kalian selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah kurikulum saat ini sesuai dengan aliran filsafat progresivisme? Prinsip kurikulum itu dalam paham ini yang pertama, meningkatkan kualitas hidup anak pada setiap jenjang. Artinya ketika jenjang tingkatan pertama menuju tingkatan kedua, kualitas hidup anak tidak boleh sama ketika masih di tingkatan pertama dengan tingkatan kedua. Maka kualitas anak harus lebih baik karena itu merupakan tuntutan kurikulum pada aliran filsafat ini. Yang kedua, menjadikan kehidupan aktual anak ke arah berkembang dalam suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. Artinya ketika tingkatan-tingkatannya membaik, maka seharusnya perkembangan pengetahuan anak juga harus lebih menuju lebih baik dan secara menyeluruh, tidak secara terpisah-pisah. Yang ketiga, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba atas keberhasilan sekolah, sehingga kurikulum tersebut harus mengembangkan kreatifan kehidupan. Jadi dalam dalam sekolah kemudian bisa diaplikasikan ke realitas atau ke kehidupan sehari-hari. Nah, belajar menurut paham progresivisme yaitu harus satu, memberikan kesempatan anak untuk belajar perorangan. Berarti harus menuntut siswa untuk mampu belajar secara individualisme, tidak harus selalu berkelompok sehingga anak tidak mandiri. Yang kedua, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Artinya harus memberikan satu keadaan sehingga anak mampu mendapatkan pengalaman pengalaman-pengalaman yang berguna untuk kehidupannya. Yang ketiga, memberikan motivasi dan bukan perintah. Nah, di sini jelas merupakan peran guru yang sangat besar, harus mampu memberikan motivasi. Yang keempat, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Sehingga sebelum proses pembelajaran berlangsung, seorang guru harus mampu merinci kebutuhan anak pada tingkatan tersebut, apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan sehingga kebutuhan tersebut bisa tercapai. Yang kelima, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis, sehingga karena hidup itu dinamis, maka ilmu pengetahuannya juga harus bergerak dinamis, bergerak lebih maju agar tidak ketinggalan dengan keadaan kehidupan saat ini. Baik, selanjutnya peran guru dalam aliran filsafat progresivisme yaitu satu, sebagai fasilitator.
yaitu sebagai orang yang menyiapkan segala sesuatu dalam proses pembelajaran, baik itu bahan ajar, media, maupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, perlu diingat, walaupun guru sebagai fasilitator di sini, tapi guru tidak dibenarkan untuk melakukan proses pembelajaran secara ceramah, karena hal tersebut bukan menunjukkan sifat dari progresivisme. Karena dalam progresivisme siswa yang harus aktif, bukan gurunya. Selanjutnya, peran guru adalah sebagai pembimbing, yaitu sebagai seorang yang mengarahkan siswa agar bisa mencapai dan memaksimalkan potensi yang dimiliki pada dirinya sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya, bahkan melebihinya. Yang berikutnya sebagai pengarah, berarti peran guru di sini adalah sebagai mengarahkan siswa, menunjukkan kepada siswa jalan dan langkah-langkah yang baik untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang berdasarkan pembelajaran saintifik, sehingga tidak dibenarkan lagi dalam proses pembelajaran guru melakukan ceramah atau hanya mencatat buku saja. Berikutnya, guru juga harus mampu mengelola kelompok dalam kelas. Nah, karena dalam pembelajaran progresivisme lebih banyak proses pembelajaran secara berkelompok, jadi diharapkan guru mampu mengelola kelas sehingga walaupun dalam proses pembelajaran berkelompok, siswa tetap belajar secara kondusif di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir untuk kamu adalah, menurut kamu pembelajaran yang bagaimanakah pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik? Kira-kira contohnya seperti apa? Nah, mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.